Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu konsep paling aneh, tapi juga paling fundamental di seluruh ilmu fisika, spin elektron. Mungkin kamu bayanginnya ini kayak bola kecil yang lagi muter kan? Tapi ternyata kenyataannya itu jauh lebih misterius. Dan yang paling penting, jauh lebih krusial dari yang kita duga. Yuk kita langsung selami aja. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Waktu para fisikawan ngomongin soal spin, sebenarnya apa sih yang mereka maksud? Apa beneran ada sesuatu yang lagi berputar? Jawaban singkatnya, bukan. Dan disinilah semua misteri ini dimulai. Kalau di dunia kita sehari-hari ya dunia fisika klasik lah ya. Spin itu artinya ada benda yang beneran berotasi, kayak gasing gitu. Tapi di dunia kuantum, spin itu sesuatu yang sama sekali beda. Anggap aja ini kayak properti bawaan, kayak massa atau muatan listrik. Jadi elektron itu bukan melakukan spin, tapi dia punya spin. Terus gimana ceritanya kita bisa tahu kalau spin itu beneran ada? Kisahnya dimulai dari sebuah eksperimen kunci yang petunjuk pertamanya sama sekali nggak terduga dan bener-bener bikin kaget. Jadi ceritanya di tahun 1922 ada dua ilmuwan, Otto Stern dan Walter Gerlach, yang bikin sebuah tes yang kelihatannya simpel. Mereka mau menembakkan atom perak lewat medan magnet cuma buat lihat gimana interaksinya. Persiapannya sih sederhana, tapi hasilnya sama sekali nggak sederhana. Nah, kalau pakai logika fisika klasik, ceritanya gini. Kalau elektron di dalam atom itu ibarat magnet kecil yang muternya acak-acakan, seharusnya pas mendarat di layar, hasilnya itu ya cuma satu garis vertikal yang ngeblur gitu. Ada yang agak ke atas, ada yang agak ke bawah, dan banyak yang di tengah-tengah. Tapi yang mereka lihat sama sekali di luar dugaan. Bukannya noda kabur, yang muncul malah dua titik yang terpisah dan tajam banget. Satu di atas, satu di bawah, dan gak ada apa-apa di tengahnya. Seolah-olah alam semesta ini maksa atom-atom itu buat milih satu dari dua pilihan. Nah, ini dia poin kuncinya. Eksperimen ini ngebuktiin kalau spin elektron itu terkuantisasi. Dia nggak bisa punya orientasi sembarangan. Pilihannya cuma dua, atas atau bawah. Nggak ada di antara. Konsep biner inilah yang jadi cikal bakal komputasi kuantum modern. Gara-gara eksperimen ini, para ilmuwan jadi harus mikir ulang. Spin itu bukan sebuah aksi atau gerakan, tapi sebuah properti yang melekat, bagian dari identitas inti si elektron itu sendiri. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh gini. Anggap aja elektron itu kayak karakter di dalam game. Dia punya statistik dasar, ada massa, ada muatan, dan ada spin. Angka 1/2 itu adalah atribut bawaannya, udah tertanam di dalam kodenya. Dia nggak perlu ngapa-ngapain buat punya itu. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin betapa fundamentalnya properti ini. Spin itu bukan sesuatu yang bisa dinyalain atau dimatiin. Tanpa spinnya, sebuah partikel, ya nggak bisa lagi disebut elektron. Itu udah jadi jati dirinya. Dan kalau kamu pikir tadi itu udah aneh, pegangan. Karena sekarang kita masuk ke bagian yang geometrinya bener-bener bikin pusing. Dari dunia kuantum. Bagian ini bakal menantang intuisi kamu tentang apa itu rotasi. Di dunia kita kan simpel ya. Kalau kamu muter 360 derajat, ya kamu balik lagi ke posisi awal. Udah. Tapi buat elektron, beda cerita. Setelah muter 360 derajat fungsi gelombangnya, itu deskripsi matematis dari semua properti kuantumnya, malah jadi negatif. Dia belum balik ke keadaan semula. Ya, kamu nggak salah dengar. Sebuah elektron itu harus muter 2 kali putaran penuh, 720 derajat, baru dia bisa kembali ke keadaan awalnya. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ada analogi keren yang bisa bantu kita ngebayangin ini. Ini namanya trik sabuk Dirac. Coba dibayangin, kamu muter sabuk 360 derajat. Pasti jadi melintir dan kusut kan? Tapi kalau kamu lanjutin muter ke arah yang sama 360 derajat lagi, secara ajaib, sabuknya itu bisa dilurusin lagi tanpa harus diputar balik. Nah, ini dengan cerdas ngegambarin jenis geometri aneh yang dialami sama elektron. Oke, jadi spin itu terkuantisasi, punya geometri aneh yang harus muter 720 derajat. Terus, kenapa ini penting? Apa urusannya sama kita? Nah, disinilah semua keanehan kuantum ini nyambung langsung ke dunia nyata kita yang padat dan bisa kita sentuh. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir kenapa waktu kamu neken meja, tangan kamu nggak tembus aja gitu? Kenapa benda padat itu? Ya, padat. Jawabannya bukan cuma karena tolakan listrik biasa. Jawabannya adalah spin elektron. Aturan ini namanya prinsip larangan Pauli.
Nah, prinsip ini berlaku buat partikel yang namanya fermion, dan elektron itu termasuk fermion karena mereka punya spin setengah. Prinsip ini intinya bilang, dua fermion yang identik nggak bisa ada di tempat yang sama dengan keadaan kuantum yang sama. Anggap aja mereka itu partikel yang super antisosial. Ini cara yang asik banget buat ngebayanginnya. Waktu elektron di tangan kamu deketin elektron di meja, prinsip larangan Pauli langsung bekerja. Elektron di meja itu seolah-olah ngomong, "Sorry bro, tempat ini udah di-booking, kamu nggak bisa masuk." Penolakan fundamental ini, yang akarnya dari sifat spin elektron, menciptakan sebuah gaya tolak yang luar biasa kuat. Para fisikawan menyebutnya tekanan degenerasi. Inilah kekuatan yang kamu rasakan sebagai padat. Jadi biar makin jelas ya, setiap kali kamu menyentuh sesuatu yang padat, kamu itu sebenarnya lagi merasakan efek skala raksasa dari aturan kuantum super aneh yang mengatur spin elektron. Dunia kita yang kokoh ini ternyata dibangun di atas fondasi geometri 720 derajat yang ganjil itu. Wah, perjalanannya lumayan juga ya. Dari eksperimen yang bikin kaget, matematika yang aneh, sampai ke implikasi yang luar biasa. Coba kita rangkum lagi ya, apa aja sih inti dari misteri geometris ini? Intinya begini, spin itu bukan gerakan, tapi properti bawaan. Geometri 720 derajatnya yang super aneh, itulah yang bikin elektron jadi fermion, yang akhirnya bikin mereka harus nurut sama prinsip larangan Pauli. Dan prinsip inilah yang pada akhirnya ngasih struktur dan kepadatan buat alam semesta kita. Tanpa spin, materi bakal hancur lebur. Ini kan jadi bikin kita mikir ya. Spin elektron itu satu aturan tak terlihat yang dampaknya sangat nyata. Ini nunjukin bahwa di bawah permukaan realitas kita sehari-hari, ada seperangkat aturan kuantum yang jauh lebih dalam yang terus bekerja, nunggu buat kita temukan. Kira-kira aturan tak terlihat apa lagi ya yang diam-diam membentuk dunia kita saat ini?